Oke teman-teman, kali ini kita akan melakukan pemupukan generatif untuk yang keempat atau yang terakhir kita pupuk untuk jenis ini, New Shine Muscat. Jadi kemarin udah 3 kali, per minggu sekali kita masuk pupuk generatif. Sekarang masuk pupuk yang keempat. Ini sebelumnya mau menjelang lebaran, jadi teman-teman yang menjalankan ibadah puasa semoga puasanya lancar, dan yang untuk persiapan mudik semoga mudiknya lancar, selamat sampai tujuan. Jangan lupa kalau pas mudik naik angkutan atau naik mobil bisa sambil nonton konten YouTube Jogja Anggur. Jadi sekalian mudik sekalian belajar berkebun anggur. Kita akan melakukan proses pemupukan. Nah, ini pupuk yang kita pakai KNO3 putih, MKP, dan magnesium sulfat. Jadi minggu kemarin kita udah pakai boron, boronnya saya ganti magnesium sulfat. Jadi ini pemupukan yang keempat, dan nanti setelah 7 sampai 14 hari dari proses pemupukan terakhir ini kita akan melakukan pemangkasan. Jadi untuk jadwalnya pemangkasan ini saya akan lakukan sehabis lebaran. Jadi sehabis lebaran kita akan pangkas untuk jenis ini. Dan untuk jenis varian Jepang biasanya dilakukan proses stres air. Jadi ada yang melakukan proses itu. Jadi proses stres air itu penghentian penyiraman. Jadi selama masuk pupuk generatif terakhir, proses penyiraman untuk tanaman ini dihentikan. Nah, tujuan dari stres air itu sendiri adalah untuk mengakibatkan dari fotosintesis dari daun ini, itu yang berupa fotosintat dari daun atau cabang tanaman tidak dapat ditransportasikan ke bagian lain, sehingga nanti akan terjadi pemusatan konsentrasi fotosintat, terus penumpukan karbohidrat yang terjadi pada bagian jaringan daun ini, sehingga nanti akan memicu untuk pertumbuhan bunga. Nah, proses stres air ini dilakukan biasanya kalau varian yang tidak terlalu genjah atau mungkin susah dibuahkan. Tapi kalau untuk varian yang lain yang genjah-genjah seperti Ninel, Jupiter, Everest, Dixon, Harold, itu proses stres air tidak perlu dilakukan, karena tanpa proses stres air pun pohon bisa berbuah dengan lebat. Jadi ini karena memang varian ini baru pertama kali kita buahkan, jadi kita akan melihat perlakuannya. Jadi saya akan coba untuk pemupukan generatif terakhir, dan nanti akan saya lakukan proses penghentian penyiraman atau stres air pada pohon ini. Jadi kita lihat nanti hasilnya seperti apa, jadi bisa untuk pembanding pada jenis atau tanaman yang lain. Kita masukkan pupuknya, MKP 1 sendok, lalu KNO3 putih 2 sendok, dan magnesium sulfatnya setengah sendok. Nanti akan dipupukkan ke tanaman ini, dan setelah itu kita hentikan penyiraman untuk jenis ini. Tapi untuk jenis yang lainnya yang genjah-genjah tetap kita lakukan proses penyiraman. Jadi karena kita belum tahu karakteristik dari pohon ini, akan coba kita lakukan stres air. Nanti setelah pruning kita lihat hasilnya seperti apa. Apa memang varian ini benar-benar genjah atau tidak, akan kita lihat hasilnya setelah proses pemangkasan. Lalu disiramkan ke tanaman. Dan ini adalah pemupukan generatif yang terakhir.
varian yang baru viral, New Shine Muscat. Kita akan coba lihat untuk hasilnya. Nanti untuk pemangkasan kita juga akan melakukan variasi. Jadi nanti ada yang short di sini, terus nanti ada yang medium tengah-tengah sini, nanti ada yang dipanjang atau long. Jadi karena kita belum tahu karakteristiknya, sambil kita amati, kita akan melakukan beberapa tahap pemangkasan. Jadi nanti mata tunasnya kita pilih antara short, medium, dan long atau panjang. Ini ada jenis Everest dan nanti ada jenis beberapa lain yang genjah. Kita akan pruning juga. Untuk jenis ini saya cuma melakukan pemupukan gradatif 3 kali. Jadi yang 4 kali cuma jenis New Shine Muscat. Ini jenis Heliodor. Ini kita lakukan proses pemupukan gradatif cuma 3 kali juga. Nanti saya juga akan pangkas habis lebaran. Dan untuk yang jenis lainnya nanti akan menyusul. Dan di situ jenis Veles itu. Kita nanti akan pangkas semua habis lebaran. Untuk tanaman yang lain yang belum kita buahkan, saya pakai pupuk NPK dan magnesium sulfat. Jadi 1 sendok dan setengah sendok. Ini per 2 minggu saya pupuknya. Jadi seminggu lalu kita nggak pupuk. Jadi minggu ini kita pupuk memakai NPK dan magnesium sulfat untuk pertumbuhan. Jadi untuk hari Jumat biasanya kita lakukan pemupukan. Untuk vegetatifnya saya memakai pupuk kimia 2 minggu sekali. Untuk generatifnya seminggu sekali. Untuk pengisian buahnya. Jadi tidak serentak kita buahkan, hanya kita pilih yang udah siap. Nanti kalau udah gede semua akan kita buahkan. Sebetulnya ini udah pada siap semua, udah pada keluar buah seperti itu. Tapi memang sengaja kita bikin untuk bertahap biar nanti ada buah terus ketika masuk di kebun ini. Ini udah masuk pupuknya. Tinggal kita nunggu nanti untuk pruningnya. Setelah lebaran akan kita pruning. Biar waktunya juga nggak keburu-buru. Kita lebaran untuk istirahat dulu. Itu yang di situ ini jenis Doneski, ini udah kelihatan pada keluar buahnya, itu udah kelihatan lonjong. Itu udah mulai lonjong. Itu alami ya, nggak pakai GA3, jadi cuma bunga-bunga alami aja. Sengaja kita biarkan. Ketika alami kita akan melihat bentuknya seperti apa. Ini nanti setelah mau melakukan mau proses pematangan, nanti kita akan masuk pupuk generatif dan bertahap untuk pembuahan ke jenis ini. Jadi itu sengaja kita biarkan dulu biar tahu bentuk buahnya. Itu bunganya banyak sekali, sering kita buang tapi keluar terus. Oke teman-teman, kita akan lanjutkan proses pemupukannya. Nanti akan diupdate untuk perkembangannya. Tetap sehat selalu, tetap menanam anggur. Hijau menambah oksigen. Udah subur-subur. Terima kasih. Salam Jogja Anggur.